maka ketika anak-anak tidur dosanya datang. Karena postingan itu di-share, dibaca, dilakukan oleh orang lain. Ketika anak-anak sedang sholat, bisa saja dapat dosa. Bukan karena sholatnya, tapi dosa karena mengirim gambar-gambar yang tidak senonoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Ans. Alhamdulillah, anak-anak semuanya bisa doakan semoga kalian semuanya tetap sehat, semangat, dan terus berbuat baik. Anak-anak semuanya di kesempatan puasa hari keberapa ini? Sedikit kita akan belajar tentang amal jariyah. Amal jariyah itu apa? Amal jariyah itu adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Meskipun kita yang melakukan amal jariyah atau mencontohkan itu sedang tidak melakukan kebaikan. Contohnya, kalian memberitahukan kepada temanmu tentang satu kebaikan. Kemudian kebaikan itu diikuti oleh temannya. Temanmu yang kemarin diberitahu itu kemudian menyampaikan lagi ke temannya tentang kebaikan yang dilakukan. Terus sampai akhirnya banyak sekali orang yang melakukan kebaikan gara-gara kamu menyampaikan ke satu temanmu itu. Misalnya setelah itu kamu tidur. Nah, ketika tidur itu temanmu melakukan kebaikan yang dicontohkan atau yang disampaikan, maka kamu otomatis mendapatkan pahalanya. Itu seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun shalihun yad'ulah. Yang artinya adalah ketika seseorang atau anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amalnya, perbuatannya. Sudah berhenti, stop. Illa min salasin. Kecuali 3 hal. Jadi 3 hal ini meskipun orangnya sudah meninggal, dia akan mendapatkan pahala. Meskipun orangnya sudah mati, sudah tidak melakukan apapun. Apa saja? Yang pertama, shadaqatun jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir karena sedekahnya itu masih bisa dimanfaatkan oleh orang yang sudah hidup. Misalnya memberikan sedekah untuk membangun masjid. Selama masjidnya itu masih digunakan, banyak sekali jamaah yang menggunakan, maka orang yang bersedekah itu akan terus mendapatkan pahalanya. Kemudian yang kedua adalah au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terus diamalkan, seperti yang tadi Mr. contohkan di awal. Kemudian yang ketiga adalah awaladun sholihun yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Makanya anak-anak semuanya, cepat atau lambat orang tua kita, orang terdekat kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Bukan mendoakan meninggal, tapi siapapun yang hidup pasti akan meninggal. Lalu bagaimana? Biar kalau orang tua kita itu meninggal nanti kita bisa melakukan amal jariyah, maka kita harus bisa mendoakan kedua orang tua kita. Kita merutinkan mendoakan kedua orang tua kita selagi orang tua kita masih ada. Jangan nunggu orang tua kita meninggal baru kita mendoakan. Nah, jadi mulai sekarang berlatihlah. Mendoakan dengan doa yang sederhana. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah, belum bisa bahasa Arab Pak Ustadz, Pak Guru, dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa orang tuaku. Kasihanilah keduanya, karena mereka dengan tulus ikhlas mengasihiku, menyayangiku, membimbingku, mendidikku sejak kecil. Nah,
Jadi ada 3 hal yang tidak terputus amalnya. Kembali ke amal jariah, maka anak-anak boleh melakukan amal jariah dari hal sederhana. Ketika anak-anak membuat status, buatlah status yang baik-baik. Ketika anak-anak nge-share lewat WA, lewat sosmed, share-lah yang baik-baik. Karena selain amal jariah ada yang namanya dosa jariah. Dosa jariah itu kebalikannya. Mengajarkan keburukan yang diikuti oleh orang lain. Mengajarkan kejelekan yang diikuti oleh orang lain. Itu namanya dosa jariah. Termasuk kalau anak-anak buat postingan, ya, buat status yang isinya itu jelek-jelek, maka bisa jadi ketika postingan itu diupload lagi, dikirim lagi oleh orang yang menerima postingan atau statusnya anak-anak, maka ketika anak-anak tidur dosanya datang. Karena postingan itu di-share, dibaca, dilakukan oleh orang lain. Ketika anak-anak sedang sholat, bisa saja dapat dosa. Bukan karena sholatnya, tapi dosa karena mengirim gambar-gambar yang tidak senonoh, membuat status-status yang jelek, membuat tulisan-tulisan yang jelek. Oleh karena itu, mari anak-anak, kita bisa berdakwah, kita bisa mendapatkan jariah dari hal yang mudah, seperti mengirimkan postingan yang baik, membuat postingan yang baik, membuat status sosmed yang baik, yang kiranya itu membuat orang lain berbuat baik, maka itu sudah bisa menjadi amal jariah. Dan amal jariah juga bisa anak lakukan dengan sederhana dan simpel, yang tidak perlu mungkin membutuhkan perjuangan yang banyak. Demikian, sekali lagi, mari kita mulai berlatih melakukan amal jariah dari hal yang terkecil. Tahan puasamu sampai berbuka saat azan maghrib tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.